العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam pelajari ilmu usul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat lil-Juwaini rahimahullah fi usulul fiqh karya fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan tentang ta'rif al-ilm atau ta'rif tentang ilmu usul fiqh beserta penyebutan bab-babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh hafizahullah al-kalamu. Qala al-Juwaini fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Yu'na ahlul usulin bimabahithil kalami wa aqsamihi wa hiya mabahithu nahwiyatin wa balaghiyatin wa dhalika li'annaha hiya al-madkhalu ila usulil fiqh haitsu innal usula ya'tamidu ila al-kitabi was sunnati wal istidlali bihima mutawaqqifun wal istidlalu bihima mutawaqqifun ala ma'rifatil lughatil arabiyyah li'annahuma bilisanin arabiyyin mubin. Wa man lam ya'rifil lughah lam yumkinhu istinbatul ahkam minal kitabi was sunnati istinbatan sahihan. Wal kalamu lughatan al-lafdzul mawdu'u li ma'nan wa istilahan al-lafdzul mufidu mithlu Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyyuna. Wa lam yadhkuril musannif ta'rifal kalami bal iktafa bi aqalla ma yatarakkabu minhu fadhakara anna aqalla ma yatarakkabu min kalami ismani kama muthila aw ismin wa fi'lin mislu ja'al haqqu wa zahaqal batil fa hadha fi'lun wa fa'ilun mislu qadiyal amru fi'lun wa naibu fa'ilin aw fi'lun wa harfun mithlu ma qama wa lam yakum wa hadha asbatahu qaumun minhumul musannif falam ya'uddu ad-dhamira fi qama wa lam yakum ar-raji'u ila zaidin masalan lam ya'udduhu kalimatan li adami dhuhurihi wa wujudihi wa addahu an-nahwiyyuna kalimatan li annahu fi hukmil malfudhi al-mawjudi wa tatawaqqafu al-fa'idatu al-kalamiyyatu alayhi wa huwa dhamirun mustatirun wal mustatiru kathabiti wa qawluhu wa ismun wa harfun hadha fi an-nida'i مثل يا الله وهذا فيه نظر لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله لأن تقديره أدعو الله وحرف النداء نائب عنه فيرجع ذلك إلى صورة الاسم من الفعل وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب ولذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون والكلام جمع كلمة وهي اسم وفعل وحرف ووجه الحصر في الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف مثل الطلاب في الفصل وإن دلت على المعنى في نفسها وأشعرت هيئتها بزمن فهي الفعل كقام ويقوم وقم وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسم مثل محمد والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع أولا ما يفيد الأموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي ثانيا ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات ثالثا ما يفيد الخصوص كالأعلام وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله وكذا ما يتعلق بالفعل وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى الجارة وغيرها وهذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حسيسة ما يتركب منه من حيثية ما يتركب منه والله أعلم. طيب, jazakumullah khair, Allah ibarak fikum. Qala al-muallif hafizahullah, kalau di sini judulnya panjang.
Kalau antum tadi al-kalam, kalau di sini panjang. Aqsamul kalami bi'tibari tarkibihi. Kalau di sini. Baik, kata beliau hafizahullah, jenis-jenis atau pembagian-pembagian al-kalam dari sisi penyusunnya atau dari sisi tersusunnya dia si kalam tersebut. Beliau memulai dengan bab yang paling pertama sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh sahibul matan al-Juwaini tatkala menyebutkan wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam. Ini yang pertama. Qala al-muallif atau qala sahibul matan al-Juwaini rahimahullah, fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Kata Juwaini rahimahullah, adapun al-kalam maka paling sedikit yang dia tersusun darinya, atau bisa kita katakan kalam itu tersusun paling sedikit dari 3 hal. Yang pertama, ismani, 2 isim seperti mubtada khabar, aw ismun wa fi'lun, atau yang kedua dia tersusun dari isim dan fi'il. Seperti apa ini? Fi'il fa'il tak? Atau apa? Isim wa fi'il. Sama. Fi'il fa'il. Atau fi'ilun wa harfun. Atau dia bisa tersusun dari fi'il dan huruf. Atau ismun wa harfun. Atau bisa juga tersusun dari isim dan huruf. 4 ternyata. Qala al-muallif qala asy-syarih hafizahullah ta'ala. Yu'na ahlul usuli bimabahitsil kalami wa aqsamihi wa hiya mabahitsu nahwiyyatin. طيب وبلاغية وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه حيث إن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية لأنهما بلسان عربي مبين ومن لا يعرف. Di sini pakai lam antum. Lam atau la? La, berarti antum mungkin salah baca tadi. Pakai lam. Baik. Wa man la ya'rifu al-lughata la yumkinuhu istinbatul ahkami min al-kitab was sunnah istinbatan sahiha. Kata asy-syarih hafizahullah, ahli usul mereka sangat perhatian tentang pembahasan al-kalam dan pembagian-pembagiannya. Kenapa? Karena pembahasan kalam atau bersamaan dengan itu, pembahasan kalam adalah pembahasan nahwu dan balaghah, pembahasan ilmu bahasa. Kenapa demikian? Pembahasan kalam yang termasuk dalam pembahasan bahasa dibahas dalam ilmu usul fikih. Kata beliau li'annaha, karena ilmu bahasa ini dia adalah madkhal, pintu untuk memahami apa? Usulul fikih. Dari sisi mananya? Dari sisi karena usul fikih itu bersandar kepada kitab dan sunnah. Ini yang pertama. Kita pelajari kaidah al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim wa apalagi kemarin wal ijma'u hujjah wal qiyasu hujjah. Ini semua bersandar kemana? Al-Quran dan sunnah. Karena penerapannya itu bisa diterapkan dengan Al-Quran dan sunnah. Bersamaan dengan itu, wal istidlalu bihima mutawaqqafun ala ma'rifatil lughatil arabiyyah. Beristidlal dengannya Al-Quran dan sunnah itu harus dengan memahami apa? Bahasa. Nah, sekarang Al-Quran dan sunnah bisa dipahami kalau kita paham bahasa Arab. Berarti ilmu usul fikih yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah yang tidak bisa dipahami kecuali dengan berbahasa Arab mewajibkan orang yang belajar ilmu usul fikih wajib tahu bahasa. Paham itu? Paham enggak? Ilmu usul fikih ini tidak bisa antum pelajari kecuali ada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu usul fikih ini penerapannya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini tidak bisa antum pahami kecuali dengan bahasa Arab.
Kalau sandaran dari ilmu usul fikih tidak bisa antum pahami kecuali dengan bahasa Arab, berarti ilmu usul fikih yang bersandar kepadanya juga tidak bisa dipahami kecuali dengan paham ini. Paham tidak? Baik. Makanya kata beliau, li'annahuma bilisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Makanya barang siapa yang tidak mengetahui bahasa, maksudnya bahasa Arab, maka tidak mungkin dia bisa beristimbat, mengeluarkan hukum minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah dengan istimbat yang benar. Mungkin dia bisa beristimbat, tapi salah istimbatnya, tapi karena tidak paham bahasa Arab. Telah berlalu bersama kita tentang am, khas, mutlak, muqayyad, dan siyak-siaknya. Tahu siaknya? Bentuk-bentuknya. Di antara bentuknya al-ma'rifah, al-istighraqiyah. Ini orang kalau tidak paham bahasa Arab, dia tidak akan paham ilmu usul fikih. Beda. Kalau dia masdariyah dengan mausulah, beda hukumnya. Nah, orang kalau tidak paham bahasa Arab, bisa tidak dia paham ilmu usul? Tidak bisa. Paham ini? Nah, itu tadi. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, fama'rifatul arabiyyah allati khutibna biha mimma yu'inu ala an nafqaha muradallahi wa rasulihi bikalamihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'rifatul arabiyyah, mempelajari ilmu bahasa Arab, allati khutibna biha, yang kita dikhitab dengannya. Kenapa dikatakan ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang dengannya Allah mengkhitab kita? Karena Al-Quran dan Sunnah yang dengannya Allah dan Rasulnya mengkhitab hambanya turun dengan bahasa Arab. Maka kata Syekhul Islam, ma'rifatul arabiyyati allati khutibna biha, mempelajari ilmu bahasa Arab yang dengannya lah kita dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mimma yu'inu, di antara apa yang bisa membantu kita ala an nafqaha muradallahi wa rasulihi bikalami, untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari apa yang mereka ucapkan dan sampaikan. Paham ini? Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Nah, ini intinya. Syahid atau inti pembahasan dari kita, apa yang kita bahas, kenapa pembahasan kalam dimasukkan ke dalam ilmu usulul fikih, padahal dia adalah pembahasan ilmu bahasa. Karena apa tadi? Karena Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sandaran ilmu usul fikih tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Berarti mengharuskan orang yang ingin memahami ilmu usul fikih juga mengetahui bahasa. Baik. Maqala hafizahullah ta'ala wal kalamu lughatan. Sekarang beliau memulai membawakan definisi tentang al-kalam. Al-kalam secara bahasa kata beliau al-lafzul mawdu'u li ma'nan. Dia adalah lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan suatu makna. Dia adalah lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan suatu makna. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Sekarang di sini ada masalah. Sebenarnya masalah istidradiyah keluar dari pembahasan usul, tapi ini penting tentang masalah aqdiyah. Ta'rif kalam di sisi Ahlus Sunnah, apa yang disebutkan oleh beliau di sini? Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas suatu makna. Mengisyaratkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah memahami bahwa kalam itu mencakup dua hal. Lafaz dan makna. Nah, ini mengisyaratkan kepada perselisihan antara ahli sunnah dan ahlul bidah, khususnya dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Khususnya
dari kalangan Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena Al-Mu'tazilah mereka mengatakan kalam itu adalah lafaz tapi tidak ada maknanya. Mereka mengatakan bi annal kalam huwa al-lafdhu duna al-ma'na. Itu di sisi orang-orang Mu'tazilah. Untuk apa mereka mengatakan begini? Nanti untuk menafikan kalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy'ariyah kebalikannya. Mereka mengatakan kalam itu makna duna al-lafz. Dia makna tapi tidak ada lafadznya. Inilah yang mendasari mereka mengatakan bahwa kalamullah kalam nafsi. Itu makna yang terkandung. Makna yang terkandung, bukan ucapan berupa lafaz. Dan ini semuanya batil. Semuanya batil. Makanya di sisi Mu'tazilah mereka mengatakan kalam itu makhluk. Didasari dengan pemahaman mereka yang mengatakan kalam itu lafaz. Dan lafaz itu makhluk. Sama seperti lafaz yang keluar dari manusia itu makhluk, ya berarti lafaz yang keluar dari Allah juga wal iyadu billah. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Wa subhanallahi amma yasifun. Kalau Asy'ariyah mereka mengatakan kalamullah kalam, tapi kalamun nafsi, dan semuanya batil. Datang ahlus sunnah sebagai wasitiyah, pertengahan di antara keduanya yang mengatakan kalam itu mencakup keduanya. Mencakup lafaz dan makna. Baik. Di antara dalil yang menunjukkannya firman Allah Subhanahu wa taala, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziban. Allah mengatakan kalimatan di sini. Kalimat ini kan mufradnya kalam. Allah sifati dengan dua sifat. Yang pertama kata Allah takhruju min afwahihim. Keluar dari lisan-lisan mereka. Berarti ini maknanya kalam itulah lafaz karena keluar dari mulut, bukan dari telinga. Paham ini? Berarti dia lafaz. Kemudian kata Allah, iyaquluna illa kadziba. Allah sifati dengan apa? Dusta atau kejujuran. Dan sesuatu itu yang bisa disifati dengan dusta dan kejujuran, itu namanya makna. Paham ini? Kan lafaz itu, kalam itu dikatakan lafaz dan makna. Kenapa? Kenapa dikatakan lafaz? Karena keluar dari lisan. Kenapa dikatakan makna? Karena bisa disifati dengan kejujuran atau paham ini? Yang dalil yang paling masyhur yang dipakai untuk membantah pemahaman mereka. Baik. Nah, ini kalam secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, al-lafdul mufid, dia adalah lafaz yang memberikan faedah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Aqil rahimahullah, al-lafdul murakkabu al-mufidu faidatan yahsunus sukutu alaiha. Ini kata Ibnu Aqil. Jadi kalam itu kata beliau al-lafdul murakkabul mufidu faidatan yahsunus sukutu alaiha. Dia adalah lafaz yang tersusun dan memberikan suatu faedah yang ditandai dengan apa? Diamnya orang yang diajak bicara. Nah itu. Misal contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita. Ini lafaz tidak? Lafaz. Ada faedahnya tidak? Ada. Menunjukkan bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna, dan Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nabi kita. Lafaz enggak? Mufid?
Walam yadhkuril musannifu, thumma qala hafidhahullah, walam yadhkuril musannifu ta'rif al-kalami, bal iktafa bi aqalli ma yatarakkabu minhu. Fadhakara anna aqalla ma yatarakkabu minhu al-kalam isman, kama mathil atau kama muthil. Kata beliau hafidhahullah, musannif rahimahullah tidak menyebutkan ta'riful kalam, makanya beliau menyempurnakannya. Melainkan musannif itu sendiri mencukupkan dengan apa? Bangunan kalam itu. Mencukupkan dengan menyebutkan bangunannya. Berapa yang paling sedikitnya kalam itu dibangun di atasnya. Fadzakara anna aqalla ma yatarakkabu minhul kalam isman. Maka beliau pun menyebutkan di antaranya yang paling pertama, kalam itu terkadang disusun dari 2 isim. Kama muthil, sebagaimana yang telah dicontohkan. Apa yang dicontohkan di sini? Mungkin Allahu Rabbuna dan Muhammadun Nabiyuna. Karena tidak ada contoh dari muallif. Wallahu a'lam. Mungkin yang diinginkan di sini kama muthil, sebagaimana yang telah dicontohkan itu yang di atas. Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Awismun wa fi'lun. Atau bisa jadi al-kalam itu disusun dari 1 isim dan fi'il. Atau isim dan fi'il. Misal contohnya, ja'al haqqu. Nah, ini fi'il fa'il. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan. Wa zahaqal batilu, sama. Fahada fi'lun wa fa'il. Maka contoh ini, contoh untuk fi'il dan fa'ilnya. Wa misal, contoh yang kedua, wa qudiyal amru. Apa bedanya dengan yang pertama? Fi'ilnya. Yang pertama maklum, yang kedua majhul. Yang akhirnya nanti berpengaruh kepada apa yang setelahnya. Kalau dia maklum fi'il, fa'il. Makanya dikatakan, sebelumnya itu adalah fi'il dan fa'ilnya. Kalau dia majhul, fi'il dan naibul fa'il. Maka kata beliau, fi'ilun wa naibu fa'ilin. Untuk contoh yang kedua ini, qudiyal amru, ini contoh untuk fi'il dan naibul fa'ilnya. Au fi'lun wa harfun. Ini susunan yang ketiga. Boleh juga kalam itu disusun dari fi'il dan huruf. Misal contoh, ma qama wa lam yakum. Ma qama, ma apa? Apa? Oh iya, ma huruf apa? Nafiyah. Qama fi'il. Lam huruf apa? Jazm, nafi. Yakum fi'il majzum, manfi. Wahada, untuk yang bentuk ketiga ini, asbatahu qaumun minhumul musannif. Sebahagian ulama menetapkannya dan di antara yang menetapkannya adalah musannif. Ini isyarat bahwa ada khilaf karena beliau menyebutkan yang menetapkan susunan yang ketiga ini hanya sebagian dari para ulama. Di antaranya musannif. Ya, karena di antara ulama, bahkan jumhur ulama itu tidak menetapkannya. Jumhur ulama lugha itu menyelisihinya. Jumhur ulama lugha menyelisihinya. Baik. Kemudian kata beliau, falam ya'uddu ad-dhamira fi qama wa lam yakum ar-raji' ila Zaidin mathalan lam ya'udduhu kalimatan li'adami dhuhurihi wa wujudihi. Baik. Sekarang ini masalah. Kenapa disebutkan bahwa susunan kalam dari fi'il dan huruf itu ditetapkan oleh sebagian dan dinafikan oleh sebagiannya? Karena memang masalahnya di sini, ini ada apa istilahnya ya? Kerancuan di sini. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ma qama wa lam yakum ini tersusun dari fi'il dan isim. Mana isimnya? Mustatir. Tapi tetap dianggap karena namanya isim atau fi'il pasti ada fa'ilnya. Nah, bagi orang-orang yang menafikan susunan yang ketiga ini, mereka menganggap karena memang bukan isim atau fi'il dan huruf di situ, melainkan fi'il dan
isim yang tersusun di situ. Nah, bagi orang yang menetapkan susunan yang ketiga ini, mereka mengatakan yang tersusun di situ fi'il dan huruf. Makanya kata beliau, orang yang menetapkan ini, mereka tidak menghitung domir pada koma dan lam yakum yang kembali kepada Z, mereka tidak menganggapnya sebagai suatu kalimat. Kenapa? Karena dia tidak nampak dan tidak ada. Paham ini? Ini yang menjadi masalah di sini. Paham gitu? Jadi untuk susunan yang ketiga ini, para ulama berselisih di dalamnya. Sebagian mereka menetapkannya pada contoh maqama walam yakum dan yang semisal dengannya. Dengan berdalilkan yang zahir pada kalam. Dia tersusun dari ma, huruf, dan qama, fi'il. Lam, huruf, dan yakum, fi'il. Tapi orang yang menafikannya, jumhur, mereka mengatakan tidak. Yang tersusun di situ fi'il dan fa'ilnya yang mustatir. Paham ini? Berarti kalau begitu, di sisi orang-orang yang menetapkan fi'il dan huruf, mana domirnya? Mana domirnya? Tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak paham ini. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa addahun nahwiyuna kalimatan. Ini masalahnya. Ahli nahwu menghitung domir itu sebagai kata. Kenapa? Li'annahu fi hukmil malfudil mawjud. Karena walaupun dia tidak ada, tapi dia dihukumi seperti hukumnya yang ada dan yang dilafadzkan. Paham ini? Taib. Wa tatawaqqafu al-faidatu al-kalamiyatu alaihi. Dan juga faidah pada kalam itu berhenti padanya. Maksudnya apa? Kalau kita tidak anggap dhamir, bagaimana makna atau faidah dari kalam itu bisa sempurna? Contoh, kalau kita katakan maqama, tidak berdiri. Sempurna tidak? Tidak sempurna. Harus kita katakan dia seorang laki-laki tidak berdiri. Baru sempurna. Tapi kalau kita bilang tidak berdiri, sempurna enggak? Enggak. Orang masih bertanya, siapa yang tidak berdiri? Pasti ada domir yang disembunyikan. Makanya menurut nahwiyun, domir itu tetap dihukumi ada, walaupun dia tidak ada. Kenapa? Karena makna kalam tidak bisa sempurna kecuali tanpa dia. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah wa huwa dhamirun mustatir. Dhamir yang diinginkan di sini dhamir yang mustatir, yang tersembunyi, yang tidak nampak. Wal mustatiru katsabit. Dan hukum yang mustatir, khususnya dalam ilmu bahasa, itu katsabit, seperti yang nampak. Wa qauluhu, adapun ucapan beliau, awismun wa harfun. Terkadang fi'il itu disusun dari isim dan huruf. Hadza fin nida'i. Maka yang diinginkan untuk definisi ini atau penjelasan ini itu pada nida. Contohnya, ya Allahu. Kata beliau, wa hadza fihi nadhar. Hanya saja yang ketiga ini perlu diteliti lagi. Kenapa? Li'annal kalama huwal muqaddar minal fi'li wa fa'ilihi. Karena sebenarnya kalam di sini, ya Allahu, itu dia muqaddar, tersembunyi. Ya, tersembunyi atau afwan ya. Karena kalam di sini itu sebenarnya tersusun dari apa? Fi'il dan fa'ilnya. Li'anna takdiruhu, karena kalau kita mau takdirkan maknanya ini, ya Allah, maknanya ad'ullah, saya memohon kepada Allah. Kita kalau berdoa, ya Allah, apa yang kita inginkan? Meminta kepada Allah. Takdir dari ya Allah ini, kalau kita mau takdirkan maknanya sebenarnya ad'ullah. Ad'ullah ini jumlah apa? Fi'il fa'il. Makanya kata beliau tadi, sebenarnya untuk susunan yang terakhir ini perlu diteliti lagi. Karena tidak bisa kita katakan kalam itu disusun dengan isim dan huruf, kemudian kita bawakan contoh, ya Allah. Kenapa? Karena takdirnya ya Allah sebenarnya bukan huruf dengan isim, tapi fi'il dengan isim. Ya Allah, takdirnya ada Allah. Wa harfun nida'i naibun anhu.
Hanya saja fi'il ini dihapus dan huruf nida menggantikannya. Fayarji'u dzalika ila suratil ismi ma'al fi'li. Maka dengan demikian itu, karena fi'il fa'il yang tadinya diganti fi'ilnya menjadi huruf nida, jadilah susunan fi'il fa'il tadi menjadi susunan isim dan fi'il. Wallahu a'lam ini. Taib. Bukan isim fi'il mungkin ya. Maunya huruf dan fi'il. Huruf dan fi'il. Taib. Wa gharadul musannifu wa ghairuhu minal usuliyin bayanu aqsamil jumal wa ma'rifatil mufradi minal murakkab. Walidhalika lam ya'khudhu fihi bitahqiqil ladhi yaslukuhun nahwiyyi atau nahwiyun. Sebenarnya inti dari semua ini, maksud dari musannif dan semisal atau dari selain beliau dari kalangan ahli usul dalam memaksudkan pembahasan kalam dalam ilmu usul itu bukan untuk berdalam-dalam dalam pembahasan kalam, tapi untuk menjelaskan pembagian-pembagian jumlah dan memberitahukan perbedaan antara mufrad dan murakkab. Dan oleh karena itu muallif lam ya'khudhu fihi bitahqiq. Beliau tidak membahasnya secara rinci sebagaimana yang dibahas atau yang dilakukan oleh para ulama nahwu. Kenapa? Karena memang maksudnya beliau membawa pembahasan kalam dan apa yang tersusun darinya bukan untuk membahas kalam secara terperinci seperti ulama nahwu, karena bukan pelajaran nahwu ini. Tapi dia membahas untuk apa? Menjelaskan pembagian kalam yang akan dibahas dalam ilmu usulul fikhi. Wal kalamu jam'u kalimah, dan kalam itu adalah bentuk jamak dari kata kalimah, kalimah mufradnya. Wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Dan kalam itu atau kalimah dia adalah isim, fi'il dan huruf. Ini susunannya. Wa wajhul hasri fit thalatha annal kalimata imma an tadulla ala ma'nan fi nafsiha aw la fa in lam tadul ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fa hiya harfun. Dan sebenarnya wajhul hasr, kenapa harus dibatasi fi thalatha kepada 3 isim, fi'il dan huruf? Kenapa annal kalimah? Karena kalimah itu imma an tadulla ala ma'nan fi nafsiha, imma bentuknya dia memiliki makna pada dirinya atau tidak. Fa in lam tadul ala ma'nan fi nafsiha, maka kalau kalam itu atau kalimat tidak menunjukkan akan makna terhadap dirinya, melainkan dia menunjukkan makna terhadap yang lainnya, maka itu huruf. Berarti kalau dia menunjukkan makna pada dirinya, itu apa? Isim dan fi'il. Karena memang hanya itu pembatasannya. Misal contoh, at-tullabu fil fasli. Ini contoh. At-tullabu fil fasli. Sekarang, at-tullabu ini isim atau fi'il atau harf? Isim. Dari mana kita tahu? Karena dengan dia berdiri sendiri, dia menunjukkan makna. Begitu pula at-tullab. Tapi kalau fi, isim, fi'il atau huruf? Huruf. Kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan makna dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang bilang, aina Zaidun? Fi. Paham dah orang? Tidak bisa. Harus ada kata lain, baru sempurna maknanya. Itu intinya. Wa indallat ala ma'nan fi nafsiha wa ash'arat hay'atuha bi zamanin fahiyal fi'il. Adapun kalau dia menunjukkan atas suatu makna pada dirinya dan bentuknya memberikan kesan zaman atau waktu, maka itu adalah fi'il. Kaqama wa yaqumu wa kum. Seperti qama wa yaqumu wa kum. Contoh dari 3 sisi. Fi'il madhi, mudhari dan amr. Wa illam tush'ir hay'atuha bi zamanin fahiyal ismu. Mithil Muhammad. Adapun kalau kalam itu atau kalimah tersebut bentuknya tidak memberikan kesan waktu, maka itu adalah isim. Contohnya Muhammad. Wal asma'u wal af'al wal hurufu
tamassa. Nah, ini tamassa ya, bukan tamassu. Tamassal hajatu ila ma'rifatiha fa innal asma'a min nadrati al-usuliyah thalathatu anwa. Kenapa dibahas isim, fi'il dan huruf dalam ilmu usul fikih? Karena kata beliau tamassul hajatu ila ma'rifatiha. Seorang itu betul-betul berhajat atau hajatnya itu sangat untuk mengetahui pembahasan tiga hal ini. Adapun asma, isim dari pandangan usuli, maka dia ada tiga bentuknya. Yang pertama ma yufidul umum, apa yang menunjukkan makna umum, kal asma'il mausula, seperti isim-isim mausul. Ya, ini kata para ulama mukhtassatan kana atau maksura. Baik dia mukhtassa atau maksura. Mukhtassa yang mana? Alladhi, allati, alladhani, allatani, allai, allati, semuanya. Kalau maksurah, man, ma, sama semua. Ya kan? Kemudian kata beliau wan nakirati fi siyaqin nafi. Ini juga menunjukkan akan makna al-umum. Yang kedua ma yufidul itlaq. Ada isim yang menunjukkan tentang makna mutlak. Kan nakirati fi siyaqil itsbat. Seperti nakirah dalam siyak isbat, penetapan. Dan yang ketiga ma yufidul khusus kal a'lam, dan ada juga isim yang menunjukkan makna khusus seperti nama. Kalau antum bilang Muhammad, tidak mungkin yang dimaksud Zaid. Kalau antum bilang Zaid, tidak mungkin yang dimaksud Amr. Wa tafsilu dzalika ya'ti fi mahallihi insyaallah. Adapun perinciannya, perincian tentang pembahasan yang terakhir tadi ini akan datang pada tempatnya insyaallah taala. Wa kadza ma yata'allaqu bil fi'il. Demikian pula apa yang berhubungan dengan fi'il. Wa ammal hurufu fal faqihu bihajatin ila ma'rifatiha kal wawi wal fa'i wa ala al jarrah wa ghairiha. Adapun huruf, maka seorang faqih juga sangat perlu kepada mengetahuinya atau untuk mengetahuinya, seperti waw, fa, ala yang digunakan untuk jar dan yang selain darinya dari huruf-huruf. Hada ma yata'allaqu bi aqsamil kalami min haitsiyati ma yatarakkabu minhu wallahu a'lam. Demikianlah pembahasan tentang pembagian-pembagian kalam min haitsiyah, dari sisi atau dari tinjauan ya, apa yang dia tersusun darinya. Wallahu ta'ala a'lam. Besok insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dan sempurnakan pembahasannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.